dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mencangkup diantaranya hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dan juga hak atas kebebasan pribadi yang apabila seperti yang Dunia Tim Pro katakan ingin mengadakan tes kelayakan justru akan mencederai dan menimbulkan kerancuan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Safiah di sini dengan bangga berdiri untuk menolak dengan tegas dan lugas adanya mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pada hakikatnya manusia merupakan suatu makhluk sosial yang membutuhkan regenerasi untuk dapat mempertahankan dirinya dari kepunahan. Regenerasi untuk menghasilkan anak yang mana menurunkan gen dari ayah dan ibu yang disebut dengan orang tua. Para orang tua pun memiliki haknya masing-masing untuk memiliki anak ataupun tidak. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki layar argumentasi saya ingin memberikan 3 birasan kepada Dunia Tim Pro. Yang pertama, tes kelayakan seperti apa yang diinginkan dari Dunia Tim Pro. Lalu yang kedua, bagaimana lini masa yang diinginkan oleh Dunia Pro untuk mengadakan berlangsungnya tes kelayakan ini. Lalu yang ketiga, siapa saja yang harus mengikuti tes kelayakan ini. Dewan Juri yang terhormat, 3 hal ini tidak ada penjelasan sama sekali, sehingga di sini Dewan Juri yang terhormat sudah jelas seharusnya duduk bersama kami untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami memiliki 2 urgensi utama, yaitu yang pertama, tidak perlu diadakannya tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Di sini kami pun bingung dengan Dunia Pro yang mengagung-agungkan adanya tes kelayakan untuk memiliki anak karena menyangkut 2 hal. 1. Dalam kasus perkawinan sah yang artinya 2 orang yang menikah tersebut sudah siap mengenai kehidupan yang bersama yang mana akan memiliki anak yang akan mereka tanggung nantinya. Sebelum dilangsungkannya pernikahan pun sudah melalui proses baik dari KUA ataupun persepsi dan lainnya, sehingga hal ini sudah dapat menjamin kedewasaan dari kedua calon pasangan tersebut untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Lalu yang kedua, worst case apabila anak yang mereka tanggung adalah anak di luar nikah, justru yang dibutuhkan adalah kelas untuk mengajarkan kepada mereka mengenai pola asuh anak yang benar. Maka dari itu, di dunia tim kontra akan jauh lebih terjamin dibandingkan dengan dunia tim pro yang hanya membangga-banggakan adanya tes kelayakan yang bahkan urgensinya pun masih dipertanyakan. Di sini kami memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan adanya anak berkualitas yang mana lahir dari pola asuh orang tua yang berkualitas pula, yang mana dapat mendukung untuk dapat mencapai visi misi Indonesia Maju 2045. Dewan Juri yang terhormat, di visi misi Indonesia Maju 2045 di mana generasi muda Indonesia saat ini memegang peran strategis terhadap Indonesia di masa depan. Generasi Indonesia saat ini yang diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter, dan bersendikan kepada nilai-nilai yang moral. Lalu, selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki 2 latar belakang utama. Yang pertama, pada dasarnya hukum di Indonesia membagi anak menjadi 3 kategori, yaitu anak sah, anak di luar nikah, dan anak angkat atau adopsi. Ketika anak tersebut dilahirkan, maka itu sebuah menjadi tanggung jawab dari orang tua yang telah melahirkannya. Pola pengasuhan anak akan menjadi hal yang sangat krusial dalam mengasuh anak tersebut. Pada status quo menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang salah menjadi dominasi permasalahan anak di Indonesia. Sementara keluarga menjadi pondasi awal dalam membentuk kepribadian anak itu sendiri. Oleh karena itu, kami di sini sebagai tim kontra hadir untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan tidak mengadakan tes kelayakan, namun dengan mekanisme kami sendiri. Lalu yang kedua, kami sadar dan kami tidak menutup mata bahwa semakin maraknya anak yang merupakan hamil di luar nikah, dan hal ini menyebabkan banyaknya orang tua yang sebenarnya tidak siap untuk memiliki anak sehingga menimbulkan pola pengasuhan yang salah. Namun di sini dikarenakan justru perlu kita ketahui bahwa inilah permasalahannya, dikarenakan belum adanya kedewasaan pemikiran dari orang tua tersebut. Justru ini yang harus dibenarkan, bukan dengan mengadakan tes kelayakan. Ketika maraknya hamil di luar nikah alias orang tua tidak siap memiliki anak, seharusnya yang dilakukan adalah memperketat sosialisasi ataupun pengawasan sehingga menekan angka kehamilan di luar nikah itu sendiri, bukan justru dengan mengadakan tes kelayakan untuk memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki 2 argumentasi utama memasuki layer pertama saya, yaitu yang pertama, kerancuan dan cedera hukum yang akan terjadi apabila tes kelayakan diadakan. 1. Karena akan adanya pembatasan hak asasi manusia. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada ayat 2 berbunyi hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Apabila pemerintah mengadakan tes kelayakan bagi para orang tua tersebut sebagai syarat untuk memiliki anak, bukankah hal ini akan menjadi pembatasan hak asasi manusia dari sang individu tersebut? Ironi apabila sang orang tua sudah mendapatkan ilmu-ilmu untuk mengasuh anak, namun saat ujian atau tes kelayakan tersebut ternyata tidak sesuai dengan pola asuh yang mereka anut, maka ia tidak layak untuk memiliki anak. Hal ini akan menjadi sebuah pembatasan hak asasi manusia Dewan Juri yang terhormat, akan melanggar pasal-pasal dan akan menjadi sebuah kerancuan hukum. Lalu mengingat yang kedua,
pada ayat selanjutnya, yaitu ayat kelima, hak atas kebebasan pribadi. Apabila dunia tim pro melarang ketika sang orang tua tidak mendapatkan nilai lulus dari tes kelayakan, apakah sang orang tua akan dilarang untuk memiliki anak? Hal ini juga menjadi sebuah pertanyaan karena dunia pro tidak memiliki mekanisme yang jelas. Selain tidak ada kejelasan yang diberikan, merupakan suatu hal yang amat sangat ironi apabila dunia tim pro melarang hal tersebut. Hal ini akan mencederai hukum di Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua, menyangkut mengenai parenting atau cara pola asuh pendidikan anak, sebagaimana orang tua memberikan perlindungan, perawatan hingga tumbuh dewasa. Saat ini banyak sekali pola asuh anak untuk membangun karakter dan perilaku positif di kehidupan terutama agama, diri, bangsa, dan negara. Setiap individu memiliki pola asuhnya masing-masing, dan hal ini mencakup kondisi lingkungan dan kondisi yang diinginkan oleh orang tuanya, sehingga muncullah pola asuh yang dari orang tua tersebut. Lantas bagaimanakah mungkin hal yang merupakan suatu hal yang kondisional akan disamaratakan melalui tes kelayakan yang dilakukan oleh dunia pro? Dalam dunia pro, mereka akan berpikir banyaknya terjadi kesalahan pola asuh anak sehingga menimbulkan diperlukannya tes kelayakan untuk memiliki anak. Justru yang diperlukan adalah pengadaan kelas parenting, bukan dengan tes kelayakan. Kelas seperti sosialisasi bagi orang tua untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu apabila ingin memiliki anak. Lalu, pemerintah juga dapat menekan dengan melakukan pencegahan agar dapat menekan angka seks bebas dengan tujuan mengurangi banyaknya anak yang hamil di luar nikah, agar mencegah banyaknya orang tua yang tidak siap untuk memiliki anak. Sehingga jelas di sini bahwa kami, tim pro kontra, dapat menjamin seluruh kekhawatiran baik tim pro maupun tim kontra. Lalu selanjutnya kami memiliki 4 mekanisme untuk menunjang tujuan kami. Yang pertama, dengan tidak mengadakan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Lalu yang kedua, mengintensifkan sosialisasi dan kelas parenting bagi orang tua yang ingin memiliki anak. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi untuk anak di bawah umur mengenai seks bebas agar dapat menekan angka kehamilan di luar nikah. Yang keempat, bagi orang tua yang sebenarnya belum ingin memiliki anak atau dalam tanda kutip hamil di luar nikah, wajib mengikuti kelas atau sosialisasi mengenai cara pola asuh anak yang benar. Sehingga dengan begitu akan tidak ada lagi permasalahan yang mana didominasi dari pola pengasuhan anak ataupun sehingga terciptalah anak yang berkembang dan sehat, serta tidak akan ada HAM yang dicederai maupun tidak akan ada kerancuan hukum yang terjadi. Keliling kota menaiki delman, kelilingnya bersama si Feli. Sekian argumentasi yang saya sampaikan, sudah pastilah Dewan Juri duduk bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.